Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ulil Absor dengan NIM 053628828 dari UPBJJ UT Yogyakarta. Saya akan menjawab pertanyaan dari tugas 1. Pertanyaan pertama, mengapa perlu mempelajari sejarah penyuluhan? Sejarah penyuluhan perlu dipelajari karena dapat memberikan pengetahuan tentang latar belakang kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa tujuan dan peran penyuluhan? Tujuan penyuluhan pertanian dapat diuraikan menjadi beberapa jenis. Di antaranya berdasarkan dampak yang dihasilkan, tingkat tujuan, waktu pencapaian, komponen perilaku sasaran yang diubah, dan aspek usaha tani. Pertama, berdasarkan dampak yang dihasilkan, tujuan penyuluhan pertanian adalah perubahan perilaku, yaitu pengetahuan kemampuan dan kemauan petani-petani sasaran. Selanjutnya mereka dapat memperbaiki cara bercocok tanam, lebih beruntung dalam berusaha tani, dan lebih layak hidupnya. Kemudian tujuan yang kedua, berdasarkan tingkat tujuan penyuluhan dibagi menjadi 3, yaitu tujuan dasar, tujuan umum, dan operasional. Dan tujuan yang ketiga berdasarkan waktu pencapaiannya menjadi 2. Yang pertama jangka panjang, yang kedua jangka pendek. Jangka panjang tujuannya akan tercapai dalam kurun waktu kurang lebih 25-30 tahun. Dan yang kedua jangka pendek, tujuannya akan tercapai dalam kurun waktu kurang lebih 5-10 tahun. Tujuan yang berikutnya adalah tujuan yang berdasarkan komponen perilaku sasaran yang akan diubah. Itu pun terbagi menjadi 3 tingkat. Tingkat pertama yaitu tingkat pengetahuan, yang kedua tingkat keterampilan, dan tingkat yang terakhir adalah sikap. Tujuan yang terakhir berdasarkan aspek usaha tani, yaitu terdiri dari 5 tujuan. Tujuan yang pertama adalah berusaha tani lebih baik, yang kedua berusaha tani lebih menguntungkan, dan yang ketiga berusaha tani lebih sejahtera, keempat masyarakat lebih baik, dan yang terakhir lingkungan menjadi lebih baik. Peran penyuluhan dalam pembangunan, yaitu sebagai katalis, penemu solusi, sebagai pendamping, dan sebagai perantara. Soal yang ketiga, apa perbedaan antara prinsip dan filsafah penyuluhan? Prinsip dan filsafah penyuluhan sama-sama sebagai landasan atau pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan penyuluhan pertanian. Akan tetapi pada prinsip penyuluhan, pedoman tersebut dijadikan kebijakan dan disepakati oleh pihak-pihak terkait. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.